Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, Bapak B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung pada tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Karena kepintaran dan kecerdasannya, Bapak B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya. Keputusannya belajar di Jerman karena petuah Bung Karno karena tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. Bapak B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah Bapak B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai Bapak Teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup atau biografi Bapak B.J. Habibie. Meskipun masa jabatan Presiden Bapak B.J. Habibie sangat singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa yang membawa spirit kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Berorientasi pelayanan, Bapak B.J. Habibie menjadi tokoh inspirasi karena sosoknya yang tegas dan berani mengambil keputusan. Beliau merupakan orang yang mengembangkan industri dirgantara Indonesia bersama pesawat terbang Nusantara yang saat ini kita kenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Bapak B.J. Habibie menerapkan kebijakan ekonomi yang mana termasuk dalam indikator berorientasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal yang perlu kita teladani dari Bapak B.J. Habibie yaitu sikap rendah hati, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta peduli dengan orang lain. Akuntabel, Bapak B.J. Habibie seseorang yang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, sehingga tidak heran beliau banyak dipuji oleh masyarakat dan menjadi tokoh inspirasi karena tidak serakah pada kekuasaan dan cerdas serta tegas, berani mengambil keputusan. Hal itu terlihat dari dirinya yang maju menggantikan Presiden Soeharto ketika dilengsarkan, dan beliau banyak membuat perubahan besar, salah satunya yaitu membuat Undang-Undang Kebebasan Pers. B.J. Habibie merupakan seorang yang kompeten. Ini terindikasi pada kemampuan dan perilaku beliau meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi seorang B.J. Habibie mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Yang pertama, kompetensi teknis menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan bidang teknis atau jabatan.
Ini terlihat ketika B.J. Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kemampuan luar biasa yang dimiliki beliau di bidang teknologi dan pesawat terbang. B.J. Habibie merupakan seorang yang harmonis. Sikap dan perilaku yang menunjukkan ciri sikap harmonis yaitu dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan yang dimiliki Habibie terlihat ketika Habibie pertama kali datang ke Jerman dan dia disambut oleh seorang pastor. Habibie tetap berbincang dengan baik dengan pastor tersebut. Bahkan saat Habibie tidak sengaja makan roti sosis yang ternyata daging babi pun Habibie tidak marah kepada pastor tersebut dan malah dijadikan bercandaan. Habibie sendiri dikenal sebagai Presiden RI yang ketiga memimpin bangsa ini, mengawal masa-masa awal reformasi pada Mei 1998. Bisa dibilang, saat itu Habibie membangun kembali negara ini di tengah kondisi terpuruknya pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Bapak Habibie mengembangkan tugas berat bukan cuma harus segera memulihkan keadaan ekonomi negara agar bisa terus berjalan, tapi juga kepercayaan masyarakat internasional. B.J. Habibie merupakan penemu pesawat R-80. Pesawat ini merupakan inovasi terbesar yang dikembangkan oleh Habibie. Hal tersebut didasari karena Habibie ingin membuat suksesor dari pesawat N250 produksi EPTM. Pesawat ini dirancang oleh PT Regio Aviasi Industri RAI yang merupakan sebuah perusahaan yang didirikan Habibie sendiri. Kolaboratif. Dalam melakukan nilai kolaboratif dengan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, B.J. Habibie melakukan perbaikan inovasi dalam perbaikan ekonomi. Pada masa pemerintahannya, nilai rupiah berada dalam titik terlemah sepanjang sejarah, yakni 16.800 per dolar Amerika Serikat pada 1 Juni 1998. B.J. Habibie langsung bergerak membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Itulah beberapa contoh nilai-nilai berakhlak yang dimiliki Pak B.J. Habibie. Banyak juga nilai-nilai berakhlak lainnya yang dapat kita contoh. Semoga penerapan nilai berakhlak oleh Pak B.J. Habibie bisa kita contoh untuk diimplementasikan ke dalam seluruh kegiatan kita, baik di lingkungan kerja ataupun lingkungan rumah kita. Demikian tokoh berakhlak yang kami presentasikan. Terima kasih.